Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita agak terlambat karena menunggu dari Kades Bantaeng, Pak Lukman, tapi ternyata sampai sekarang belum masuk. Ada yang menarik dari Kepala Desa Bantaeng ini adalah ketika memanfaatkan PKTD untuk keperluan membangun database desa. Materi presentasi semalam sudah dikirim, kayaknya ini ketiduran telat bangun mungkin karena saya coba hubungi melalui komunikasi, teleponnya belum aktif. Mungkin kita akan ke Gosifan dulu nih, bahwa SDGs Desa pada akhirnya di awal lebih pada kegiatan melakukan updating data, kemudian membangun satu sistem informasi desa. Nah, ide-ide tentang kesadaran atas manfaat data ini mungkin yang perlu menjadi satu edukasi atau menjadi tantangan besar, bahwa kepala desa sadar data, bahwa kita semua sadar bahwa data itu sekarang menjadi aset, bukan lagi menjadi beban untuk kita menyimpan atau menjadi beban pekerjaan, tetapi harus dilihat sebagai aset yang kemudian punya kemanfaatan untuk desa. Setidaknya dengan data otomatis dibantu satu program digital computerized, maka akan bisa menyampaikan informasi bahkan sampai di olahan. Jadi kalau dulu mungkin ketika kita punya data, kita akan pusing dengan statistik dan seterusnya, atau rumus-rumus untuk mengolah data. Tapi hari ini dengan teknologi, maka ketika diinput data, itu bisa kemudian dengan kemampuan teman-teman yang memang ahli di bidangnya, langsung akan keluar. Outputnya apa? Oh, data ini bicara apa, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Silakan Gus Iwan sambil menunggu Pak Lukman dari Bantaeng. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Mungkin ada bagusnya Pak Carik yang bicara sebetulnya. Karena yang penting di sini memang kegunaan dari data itu sendiri. Gitu. Jadi pengalaman kita selama ini kan memang belum bisa untuk mengupdate data secara tahunan gitu. Kecuali kemarin ketika sudah mulai ada IDM ya.
Jadi data tahunan desa saat ini yang bisa reguler itu baru IDM yang dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Sementara sebetulnya di IDM itu keunggulannya seperti yang disampaikan oleh Gus Koco tadi itu, keunggulannya itu memang di situ direkomendasi. Jadi keunggulan dari IDM direkomendasi, dan yang kedua tentu saja karena data itu digunakan untuk penyusunan atau pengalokasian dana desa itu. Jadi komponen terbesar dari dana desa itu nanti ada di sana, bahkan di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan 222/2020 itu desa yang sudah kategori mandiri bisa langsung mendapatkan dana desa 60% di tahapan pertama gitu, bukan lagi 40%. Nah, itu aspek-aspek kegunaannya itu. Tapi memang persoalan utama menurut kami ini, Gus Koco ya, makanya ini saya kira menarik ini kalau desa sendiri sudah punya keinginan seperti itu. Persoalan utama memang bagaimana kita sama-sama menggerakkan bahwa data itu berguna bagi desa, gitu. Bahwa desa yang punya data itu akan lebih maju daripada desa yang tidak punya data itu. Masih 36% desa yang menganggarkan untuk data. Ini bukan soal anggarannya, tapi kalau menganggarkan kan berarti akan melakukan aktivitas pengumpulan data itu. Gitu. Jadi 36% itu berarti masih kurang dari separuh desa kita itu yang memang akan melakukan pendataan gitu. Nah, oleh sebab itu di tahun ini kita akan mulai dengan pemutahiran data ya. Sebutannya harus pemutahiran, Gus Koco, karena pengambilan data hanya boleh melalui sensus dan survei di BPS. Jadi kalau pemutahiran itu artinya adanya pengakuan bahwa sudah ada data, jadi perlu dilahirkan. Betul. Oke. Dan memang gerakan pertama seperti sudah kita pelajari selama sarapan desa ini budaya data ini. Jadi kembali lagi ke kaitan ke SDGs desa ke-18 itu tentang budaya itu. Nah itu makanya mungkin menarik tadi dan menjadi aset gitu. Kita nggak bisa langsung mengatakan aset tuang selama ini aset desa nggak termasuk data gitu. Jadi harus mulai ada pemahaman bahwa intangible atau mungkin aset yang tidak ada kelihatan gitu ya, tidak tersentuh gitu ya. Iya, termasuk ini Gus Koco. Kenapa ada salah satu motivasi Gus Menteri kenapa harus masuk kampus itu salah satunya untuk membudayakan data gitu. Membudayakan data dalam pembangunan desa. Gitu Gus Koco. Oke, ini sudah masuk ini ya. Mulai bergabung ini, jadi kita perlu mendengarkan cerita pelaku. Ya, ngeri aja ini. Yang menarik gini Gus Koco. Ya. Soal data. Itu juga kreativitas ini kan meluaskan PKTD ini ya. Kalau kita lihat kemarin contoh Gus Menteri di Wonogiri, PKTD digunakan untuk BUMDes itu menurunkan sampai 120 keluarga miskin itu. Nah, ini kan kreativitas PKTD untuk kompilasi data. Masalahnya aspek yang penting di sini Gus Koco. Kalau ini berhasil dan desa lain mengetahui, ini alangkah mudahnya mengumpulkan data karena basisnya PKTD yang sudah menjadi prioritas penggunaan dana desa 2021. Jadi mudah bagi desa untuk melakukan itu.
mungkin penting nanti juga disampaikan bagaimana memasukkan itu di dalam APBDes. Sehingga mudah kalau desa lain ingin mencontoh gitu mudah gitu. Supaya pendataan itu tidak usah sulit-sulit mencari dananya, tapi Halo. Halo. Sorry. Ya. Itu Gus Oco. Jadi apa namanya? Bagaimana nanti penganggarannya itu supaya ini Gus Ivan sinyalnya ini. Mas Sugeng mungkin bisa diberikan gambaran sambil menunggu Pak Kades Lukman bergabung karena audionya masih belum bergabung ini dari Mas Lukman. Mas Sugeng, sejauh ini data-data yang mungkin Sekdes kan pasti sangat menguasai informasi data. Indeks Desa Membangun mungkin atau mungkin dari data-data yang lain sejauh ini apakah mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu atau pandangan tertentu terhadap keberadaan data, Mas? Ya, terima kasih. Kalau selama ini untuk pendataan kita dengan pendampingan dari pendamping desa itu untuk menyusun IDM desa, kita memang belum pernah untuk menyentuh ke kegiatan PKTD untuk pendataan kayak gitu memang. Jadi masih sifatnya manual, artinya manual kita mencari data ke wilayah-wilayah RT. Lah sekarang misalnya data kependudukan kita bisa dibantu dengan aplikasi Smart yang ada di Dukcapil gitu. Terus kalau data-data yang lainnya kita masih manual, mencarinya masih dengan memfungsikan para ketua RT ataupun kalau misalnya kesehatan ya kita memfungsikan bidan desa dan kader-kader kesehatan yang ada di desa. Begitu Dan kira-kira. Artinya mungkin lebih pada ketika ada data terkumpul dan seterusnya memang belum disiapkan satu sistemnya atau penyimpanannya sehingga memudahkan untuk ke depan butuh diupdate dan seterusnya masih belum ada satu program yang mungkin disiapkan oleh desa ya. Belum. Makanya ini mungkin materi kali ini menarik sekali nih dengan adanya sayang sekali nih Mas Lukman audionya belum bisa terkoneksi. Jadi kalau dari materi yang disampaikan melalui presentasi yang disampaikan Mas Lukman itu bahwa PKTD kemudian karena memang ada 8% ini anak-anak muda artinya yang umur 16 sampai 21 dan kemudian rata-rata pengangguran maka kemudian PKTD ini dipakai untuk kemudian disasar kepada mereka dan programnya tidak pembangunan fisik tetapi non fisik dalam konteks membangun baseline data untuk melakukan update daripada geososial spasial. Ini sebenarnya sangat luar biasa dan anggarannya nggak besar karena serapan anggarannya kalau dari angka itu cuma 47.500.000. Cuma efeknya menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Sayang koneksi kita dengan Mas Lukman untuk koneksi audionya belum dapat, untuk videonya sudah masuk. Mas Lukman mungkin kalau menggunakan handphone itu bisa di bagian tombol mic itu dikoneksikan audionya supaya bisa masuk ke suaranya bisa masuk. Kembali ke manfaat data dan seterusnya. Ini memang terobosan besar saya pikir dari Kementerian Desa ketika kemudian mempersiapkan diri atau membantu desa dalam konteks
mengolah data yang sudah diinputkan gitu, kira-kira. Betul gitu ya, Gus ya? Jadi data-data dilakukan update, pemutakhiran, kemudian ada sistem yang kemudian akan mengolah data itu menjadi informasi. Tidak sekedar data, tapi kemudian sudah menjadi informasi, dan informasi itu menjadi sumber untuk desa melakukan kebijakan atau merancang program pembangunan ke depan. Kira-kira gitu, Gus? Iya, benar. Dan tadi disampaikan Pak Caleg Sugeng, dan beberapa minggu yang lalu yang membutuhkan desa membutuhkan kalau ada permintaan data itu mengambil kolom yang mana gitu. Kita siapkan itu juga, Gus Koco. Berdasarkan kebutuhan lapangan itu nanti memudahkan desa, dia hanya membutuhkan kolom yang mana sesuai permintaan berbagai pihak gitu. Jadi inputnya sekali tapi bisa dipakai untuk banyak hal gitu. Di luar yang memang dikumpulkan secara nasional yang gitu. Artinya ketika kemudian ada para pihak yang artinya ketika ada para pihak yang membutuhkan data, mungkin tinggal data kolom mana yang dibutuhkan, kemudian itu diambil, kemudian itu bisa langsung dikirim email ke yang membutuhkan, kira-kira gitu ya, guys? Iya, benar gitu. Jadi tidak hanya data pasif, datanya sendiri bisa dipakai desa. Di samping tadi rekomendasi atau informasi yang diolah oleh komputer bagi desa itu. Ya. Oke. Nah, Mas Sugeng, tadi sempat sekilas ada dinas dukcapil atau apa tadi, betul? Iya. Kita untuk data kependudukan selama ini kita ada aplikasi SMART itu namanya yang diterbitkan oleh Dindukcapil Kabupaten. Itu juga sangat membantu bagi kita untuk pencarian data-data yang terkaitannya dengan kependudukan. Artinya kita misalnya sekarang mencari data umur, misalnya umur seorang, misalnya interval umur 1 sampai dengan 3 tahun atau 1 sampai dengan 5 tahun balita misalnya. Kita tinggal cari di aplikasi tersebut saja sudah langsung bisa muncul data-datanya. Begitu. Oke. Artinya ini jadi PR tambahan, ini PR baru lagi nih ke Pusdatin, ke Mendes. Artinya mengkoneksikan sumber-sumber data sampai ke servernya ke Mendes, ini menjadi tantangan tersendiri ya. Ya, betul. Hanya memang begini, Gus, termasuk Pak Caleg Sugeng. Pengalaman Pak Caleg Sugeng gimana? Apakah bisa di-download untuk kebutuhan desanya atau hanya bisa dilihat itu? Karena sampai kemarin memang data-data yang sifatnya kependudukan itu tidak bisa ditarik kemudian di-download jadi yang milik kita gitu. Jadi itu tetap maya itu. Memang konsep berbagi data begitu. Nah, artinya yang dibutuhkan adalah izin dari kata nih, SMART kalau memang itu datanya di kabupaten, berarti izin akses untuk kemudian koneksi host to host ya. Ya. Cuman tidak bisa dipakai. Oke. Nah, kita akan menggunakan data yang bisa di-download jadi milik desa. Oke. Kira-kira itu sih bedanya. Ini Mas Lukman udah bisa bergabung, alhamdulillah. Pagi Mas Lukman. Selamat pagi Mas Koco. Oh, ini ketiduran ini jangan-jangan. Mas Lukman, ini teman-teman udah menunggu nih. Udah menunggu Mas Lukman bisa berbagi cerita, karena semalam kita juga sudah dapat materi presentasinya. Kalau akan dibagi presentasi juga silakan, tapi kalau enggak mungkin Mas Lukman bisa berbagi memulainya, kemudian terpikir bahwa PKTD itu kemudian Mas Lukman berani atau mengambil langkah mengalokasikan untuk anak-anak muda dan tidak dalam bentuk infrastruktur fisik. Ini menarik. Saya pikir kerabat desa akan bisa terinspirasi bahwa berani memulai sesuatu yang kemudian manfaatnya real untuk desa. Silakan Mas Lukman.
Ya, terima kasih banyak Mas Koco, teman-teman, sahabat desa hari ini. Sekali lagi, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi satu hal yang membuat kami tertarik untuk mengembangkan database desa, khususnya di Desa Patanetiang, berangkat dari pembacaan pribadi sih sebenarnya, bahwa penting melandasi sebuah desa dalam memajukan tata kelola pemerintahan dengan penguatan database khususnya yang ada di desa. Makanya kami sharing dan diskusi dengan teman-teman pemuda desa, kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa bagus kita membuat sistem yang mengatur tentang semua data yang ada di desa sebenarnya. Itu awal pemerintahan kami. Tapi kemudian mimpi itu lama Mas, baru bisa kami wujudkan. Ada kurang lebih 3 tahun masa kepemimpinan kami dari 2015, 2016, 2017, 2018 sebenarnya baru kami bisa lakukan. Kami mengkoneksikan semua data yang ada di desa yang kurang lebih 1000 lah, kira-kira begitu. Mulai dari tanaman, pokoknya semua, ternak, kepemilikan masyarakat semua, dari data sosial, spasial, semua kami olah menjadi data yang bisa berbicara khususnya di Desa Patanetiang. Jadi dari situ, hampir semua kebijakan yang kami lakukan berangkat dari kepemilikan data yang kami punya di Desa Patanetiang. Mungkin bisa di-share sebagian materi-materi yang kami siapkan kemarin kepada teman-teman. Boleh. Hari ini. Saya bantu slide ya. Iya, boleh. Oke. Mungkin, mulai dari sini. Ini PKTD database desa. Silakan Mas. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sekitar 8% dari jumlah total penduduk yang ada di desa itu usia anak muda, khususnya di Desa Patanetiang. Ketika melibatkan anak muda dalam kegiatan infrastruktur kan biasanya susah Mas. Makanya anak muda kami bukakan ruang, perlu ada ruang khusus dalam kegiatan pengembangan desa khususnya. Nah, dari sana kami kolaborasi bersama anak muda untuk melaksanakan kegiatan pengembangan data desa melalui sistem berbasis peta 3G dan peta digital sebenarnya. Jadi semua data yang ada di desa kami koneksikan dengan peta digital yang sangat membantu di saat pandemi COVID-19 saat ini sebenarnya. Contoh kasus penentuan BLT di desa. Ketika penentuan BLT dilaksanakan di desa kami, kurang lebih 5 menit kami bisa menyisir dari seluruh masyarakat desa. Jadi kurang lebih 5 menit dari tampilan data digital yang dibuat dan dibangun oleh anak-anak muda itu lewat database. Kami melihat semua masyarakat, oh ini yang paling layak, ini yang pendapatannya paling rendah, ini yang petani, ini yang pengangguran, ini yang janda, ini yang duda misalnya. Jadi anak muda dengan cepat menyisir itu dan menyiapkan bantuan-bantuan yang bersifat pengusulan, yang bersifat ditetapkan langsung oleh desa, baik berupa BLT, sembako, dan lain-lain sebagainya. Dari status anak muda yang kami miliki dari usia 16 sampai 21 yang kurang lebih 200 orang, kami menghasilkan beberapa hal yang penting sebenarnya. Karena harus diyakini bahwa mengapa mesti PKTD database yang kami buat khususnya di Desa Patanetiang. Hampir semua desa, bahkan mayoritas teman-teman desa di seluruh Indonesia ketika membangun PKDT itu arahnya jalan, embun, dan lain-lain sebagainya. Hampir sama sih semua sebenarnya. Nah, dari sana kami berpikir ada hal-hal yang baru yang mesti kita lakukan dengan inovasi, dengan kolaborasi bersama teman-teman pemuda,
sehingga mampu menghasilkan hal-hal baru khususnya di desa yang memang sangat tertinggal per 3 tahun awal kepemimpinan kami di desa Patanetiang khususnya. Muncullah kesepakatan bahwa apa yang saya sampaikan tadi terkait pentingnya menentukan arah kebijakan melihat data. Bagaimana data berbicara ke pemerintah untuk meyakinkan kita dalam menetapkan satu kebijakan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Itulah pentingnya data, Pak. Dari sana kebijakan-kebijakan yang kami ambil selalu mengarah pada data yang dibangun lewat sistem peta digital oleh anak-anak muda kami. Dari jumlah PKTD data itu serapan anggaran tidak besar-besar amat sih sebenarnya. Ada kurang lebih 40 jutaan. Dari total kurang lebih 70 orang anak muda yang terlibat, yang kami minta untuk sadar akan pentingnya desa mengetahui datanya sendiri. Selama ini desa hampir di semua tempat data itu dicari ketika ada kepentingan dari atas, ada perintah dari atas, tapi kami memang membutuhkan data itu untuk membangun desa sebenarnya. Ketika data solid di desa, yakinlah hampir semua kebijakan-kebijakan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sampai tingkat nasional, arah kebijakannya Mas akan tepat sasaran sebenarnya. Itu yang meyakinkan kami untuk mengolah data sebaik mungkin dan menentukan arah kebijakan dengan melihat data yang berbicara kepada kami terhadap pemerintah desa. Dari database desa kami, data geososiospasial hasil PKTD baseline menjadi data desa Patanetiang. Kemudian ada apa yang saya sampaikan tadi bahwa teridentifikasi keluarga yang terdampak COVID itu kurang lebih 5 menit bisa kita lihat secara langsung di aplikasi peta digital yang pada saat pertemuan pertama dengan Mas Koce pernah saya paparkan. Kemudian ada jumlah bantuan yang tidak akan menumpuk pada satu KK misalnya, karena sebarannya bisa kelihatan lewat peta-peta yang dibuat oleh anak-anak muda desa. Jadi ketika ada kebutuhan kebijakan, saya selalu menyertakan peta kepada anak-anak muda, bikin petanya supaya kita bisa melaksanakan kegiatan itu dengan tepat sasaran tanpa mempermasalahkan apakah dia sudah menerima atau belum menerima misalnya. Jadi administrasi penyaluran bantuan baik PKH, BLT, BST, BPNT itu tidak ada yang menumpuk Mas, karena dia akan kelihatan langsung lewat sistem yang dibangun oleh anak muda, kolaborasi data yang dikombin di dalam peta digital yang dikembangkan oleh anak-anak muda di desa Patanetiang. Saya kira ini contohnya Mas, bahwa sebaran-sebaran ini kalau kita perbesar akan kelihatan warna yang berbeda-beda dari pemanfaat BLT, BST, BPNT, dan itu meyakinkan kami selaku pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan di tengah pandemi saat ini. Dari kegiatan anak-anak muda ini, selain yang saya sampaikan tadi yang dihasilkan, ada baseline data dan lain-lain sebagainya, anak-anak muda juga mampu menghasilkan sebuah karya, yakni buku desa yang dibuat dalam bentuk buku yang dihasilkan sebagai karya anak-anak muda bekerja sama dengan pemerintah desa. Buku desa itu memuat tentang semua data desa, baik semua tumbuhan, jumlah tanaman, apa semua di dalam buku itu, kemudian aset-aset masyarakat, aset pemerintah, semua ada dalam buku itu yang dimuat dalam buku desa Patanetiang tahun 2019. Tahun ini insya Allah kami tetap mengembangkan model PKTD data yang dikembangkan oleh teman-teman desa untuk updating data teman-teman desa di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Harapannya ada keluaran buku-buku baru, yakni dari buku kesehatan mungkin lebih spesifik, buku pertanian, buku perekonomian desa yang mampu kita bikin untuk skala desa dan melihat desa dalam konteks kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan beberapa mungkin yang lain, Mas. Saya kira untuk sementara seperti itu, Mas, terkait bagaimana kami menentukan
PKTD database desa di desa Pak Tanitiang. Oke, luar biasa. Jadi ini yang kita kemarin janjikan untuk menghadirkan Mas Lukman karena kita berharap ini menjadi inspirasi bahwa teman-teman di desa, teman-teman aparat desa, teman-teman kepala desa itu menyadari bahwa data itu menjadi sangat penting karena akan sangat membantu dalam membuat kebijakan-kebijakan. Setidaknya tadi ada informasi kebutuhan data apa untuk PKT apa, untuk bantuan pun ketika kemudian dibutuhkan ya cukup 5 menit sudah langsung ketahuan nih siapa-siapa yang perlu mendapatkan bantuan dan seterusnya. Kerabat desa jangan kemana-mana, kita akan eksplor lebih lanjut. Gus Ivan mungkin nanti bisa langsung menanyakan sesuatu ke Mas Lukman, apakah data ini publish, apakah data ini bisa dikoneksikan dengan data-data yang ada di sistem informasi desa yang dikembangkan dalam rangka SDGs desa dan seterusnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, kembali di Sarapan SDGs Desa. Ada 2 hal yang menarik menurut saya dengan apa yang dilakukan oleh Mas Lukman ini. Satu adalah tentang kesadaran data. Artinya sebagai kepala desa menyadari betul bahwa dalam proses pengambilan kebijakan itu akan menjadi lebih objektif itu ketika berbasis data. Itu satu. Yang kedua yang menarik adalah ketika Mas Lukman berpikir tentang PKTD itu menyasar kepada anak muda. Artinya ketika anak muda diajak untuk kerja fisik dan seterusnya, kayaknya sekarang sudah tidak menarik lagi kan gitu. Ibarat kata suruh ikut angkut-angkut batu, bikin jalan dan seterusnya, mungkin anak muda memalas aja kan karena memang asik dengan dunianya. Dan kemudian mengkombin ide yang sudah sekian tahun lalu itu kemudian dimasukkan dalam program yang menurut saya angkanya tidak terlalu besar juga karena dari data yang tadi disampaikan kalau tidak salah 51 itu untuk enumeratornya, artinya untuk melakukan sensusnya, 20 orang itu untuk melakukan update data spasial, 11 orang untuk tenaga input itu, artinya totalnya ada cuma 82 orang, tetapi serapan anggarannya tidak sampai 50 juta, karena di data yang disampaikan 47.500.000. Ini menurut saya satu terobosan yang luar biasa. Saya pengen dengar komentar dari Gus Ivan sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, terobosan yang dilakukan oleh kepala desa ini, kepala desa yang masih muda ini, melibatkan anak muda dan seterusnya. Komentarnya apa ini, Gus? Yang pertama, ya tentu saja sangat saya pengen tahu sebetulnya itu butuh waktu 3 tahun. Apa itu persoalan budaya atau apa itu? Tapi ini memang desa yang menarik. Di tahun 2015 tadi disampaikan oleh Pak Kades itu. Ini karena namanya Pak Dudung, sebagian orang mengira dari Jawa Barat, jadi dipanggilnya Kang Dudung ini. Itu di 2015 memang IDM-nya tertinggal. Dan tahun ini IDM-nya itu mandiri. Ini kan satu lompatan yang sangat bagus itu. Maksud kami, apakah kemudian data itu kan tadi diperoleh di tahun 2018 ya? Apakah ada lompatan yang sangat tingginya itu setelah 2018 atau memang sudah naik terus gitu ya? Untuk membuktikan ini Gus Koco dan kerabat desa sekalian, apakah memang data itu bisa mempercepat kemajuan desa atau tidak? Kemudian yang kedua, ini Pak Kades, ini datanya kan data yang digunakan di desa ya, internal itu ya. Ini sebetulnya Kementerian Desa membuka peluang untuk kita saling komunikasi antar data gitu ya. Bahkan kita bisa menyediakan supaya bisa langsung tersambung ke server Kementerian Desa ya, sehingga datanya akan tersimpan lebih lama. Ini kan
apa supaya nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan itu data tetap ada ini. Tapi latar belakang Pak Kades ini anunya SKM, Gus Koco. Sudah terbiasa dengan data-data kesehatan juga mungkin. Kalau melihat, ya mungkin kan kita nggak tahu, kita cuma melihat dari. Nanti kita dengar langsung dari Pak Kadesnya nih. Iya. Coba, Pak Kades, ya. Oke, jadi Pak Mas Lukman tadi, satu ada ide dari 2015 baru kerealisasi 18. Itu mungkin bisa diceritakan kenapa-kenapanya gitu kan. Kalau ide dan kemudian dieksekusi memang kadang butuh waktu juga, butuh waktu penyadaran atau memang butuh waktu yang kemudian saat itu belum ada anggaran kan gitu, antara penyadaran sama anggaran kan gitu. Nah kemudian lonjakan dari IDM itu apakah memang karena basis datanya yang sudah bagus sehingga eksekusi programnya kemudian menjadi lebih baik atau bagaimana? Silakan Mas Lukman bisa berbagi cerita. Ya, terima kasih banyak kembali diberikan kesempatan untuk kami. Jadi 2015 sampai 2018 itu kenapa terlambat sebenarnya? Kami mencari orang yang paham tentang apa yang kami inginkan yang lama, Mas. Bukan lama tidak menginginkan atau lama tidak mau melaksanakan kegiatannya. Tapi ahli data yang kami anggap tepat, ini yang lama kami cari sebenarnya. Siapa yang bisa membantu kami mengkombinasikan sebuah data di dalam peta yang hampir setiap saat bisa berubah dan bisa kita ubah. Nah itu yang lama, makanya data yang ada di desa kami koneksikan dengan ArcGIS sebenarnya. Tapi kita pakai GIS di desa itu kombinasi datanya, orang yang paham mengkombinasikan data desa dengan GIS sebenarnya yang lama baru kami dapatkan. Kenapa kami menginginkan itu? Sebenarnya ini berangkat memang dari latar belakang kesehatan. Pada saat itu waktu KKN kami dikirim ke Mamuju untuk membaca tingginya angka DBD pada saat itu di Mamuju, Sulawesi Barat. Makanya dari sana saya agak paham bahwa penting sebuah peta dan data pada saat itu. Tapi yang lama saya cari adalah orang yang paham tentang desa, tentang data yang diinginkan desa, dan tentang kombinasi data yang dimasukkan ke peta digital lewat sistem GIS. Nah ini yang lama sebenarnya. Langkah untuk mendapatkan orang yang bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi metode dalam hal kombinasi data untuk melihat data desa secara langsung. Misalnya contoh tadi di peta yang ditampilkan oleh Mas Kojo tadi, peran masyarakat desa ribuan misalnya, tapi kita tidak tahu siapa yang memanfaatkan BNT, kita tidak tahu siapa yang memanfaatkan BPNT. Kalau kita mau cari satu-satu sampai 1 bulan mungkin perlu. Tapi kalau kita combine dengan GIS, 1 menit itu bisa kelihatan semua. Mau kita lihat secara langsung apakah pemanfaat BLT-nya saja, apakah pemanfaat BPNT-nya saja, apakah pemanfaat BK-nya saja, atau semua pemanfaat bantuan misalnya. Makanya penting untuk menentukan arah kebijakan ketika data itu kuat di desa, karena akan tepat sasaran. Sama halnya dengan kondisi desa kami yang berangkat dari desa sangat tertinggal di tahun 2015. Kami sadar betul bahwa data yang kami pahami pada saat itu sebelum masuk mengolah semua data desa, kami sangat rendah di infrastruktur pada saat itu. Menurut indeks desa membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Dan genjotlah infrastruktur pada saat itu melihat data indeks desa membangun yang dimiliki oleh Kementerian Desa. Apa hal-hal yang rendah itu juga kami baca sebenarnya. Kami paham bahwa IDM itu adalah rapor pemerintah desa, rapor desa yang bisa sampai ke Kementerian Desa. Makanya teman-teman desa harapannya ya sering-seringlah membuka indeks desa membangun itu dan melihat
dia rendahnya di mana misalnya, kekurangannya di mana, apakah data di IDM itu dibaca atau tidak misalnya. Nah itu yang perlu dipahami oleh teman-teman desa sehingga arah kebijakan yang ditentukan, data yang disarankan oleh Kementerian Desa sinkron dengan data yang dibangun oleh pemerintah desa. Hampir semua data-data yang kami miliki ketika mengisi IDM, Mas, kurang lebih 15 menit kami bisa menyelesaikan pertanyaan yang ada di IDM hanya menggunakan buku desa atau data desa yang kami miliki di Desa Patani Tiang. Kira-kira kurang lebih seperti itu apa yang kami sampaikan terkait kenapa mesti lama dan apa efek data dengan dimilikinya kuatnya data di desa. Efek yang kami rasakan adalah status hampir setiap tahun berubah, kecuali di tahun 2015 sampai 2017 kalau tidak salah pada saat itu kami tetap tertinggal, kemudian 2018 kami masuk desa berkembang, statusnya setiap tahun berubah, dan setelah data kami kuat, kami sebenarnya tidak merencanakan untuk menjadi desa mandiri. Kami tidak pernah ada niat untuk sampai ke desa mandiri, Mas, tidak pernah sama sekali. Tapi karena kekuatan data yang kami miliki, jawaban-jawaban pertanyaan dan kekurangan desa kami mampu kami tutupi dengan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah desa. Bukan persoalan objektif yang kami lakukan dalam menentukan arah kebijakan itu. Saya kira kurang lebih seperti itu untuk sementara, Mas. Untuk koneksi data nih, Mas. Artinya apakah memungkinkan tadi Gus Ivan menyampaikan kalau mungkin juga mungkin Kementerian Desa juga bisa memberikan fasilitasi untuk server atau apapun itu, memungkinkan nggak untuk kemudian mengkoneksikan ini, atau mungkin kemudian ketika nanti tim Pusdatin melihat pendataan desa seperti ini dan seterusnya, bisa jadi model nih untuk teman-teman di desa yang lain dan seterusnya. Kira-kira gimana tanggapan Mas Lukman? Betul sekali. Saya kira kalau Kementerian Desa mampu mengkoneksikan ini itu sangat luar biasa. Kenapa? Yang pertama, ada 74.000 buku desa akan tercetak di Indonesia, Mas. Itu saya yakin. Kami sudah lakukan itu. Kekayaan kita akan menjadi kekayaan pendidikan yang lama dan mampu kita abadikan dalam konteks buku. Bentar, mungkin saya ambil bukunya setelah istirahat, saya ambil, saya perlihatkan untuk Pak Kepala. Ketika Kementerian Desa melakukan itu dan teman-teman desa mampu melaksanakan, banyak hal yang lebih bagus sebenarnya bisa dilakukan. Teman-teman kementerian mampu melakukan itu dengan arah kebijakan yang lebih besar, anggarannya lebih besar. Di desa kami mampu melakukan itu dengan anggaran yang kurang lebih 47 juta untuk menggaji teman-teman pemuda desa. Karena keyakinan kami ketika penentuan data dilakukan oleh teman-teman survei dari luar, itu tidak akan tepat, Mas. Yakinlah bahwa harus memanfaatkan orang desa yang paham kondisi desa, mampu berbicara dengan masyarakat desa, berangkat dari keluarganya sendiri. Anaknya, cucunya, keponakannya, itu yang kami manfaatkan, Mas. Tapi bukan ahli yang kami panggil untuk datang di desa. Makanya di 2020 tahun kemarin, kami mengembangkan Sister Village. Sister Village ini mengangkat desa saudara, melaksanakan hal-hal yang mampu kami laksanakan, yang bagus menurut hemat dan pandangan teman saudara kami, kemudian dilaksanakan di desanya. Apa yang bagus di desa saudara kami, di Sister Village yang kami kembangkan ini, itu juga kami ambil dan kami masukkan di prioritas kegiatan desa kami. Tujuannya adalah ada kekuatan yang mampu kami bangun lewat kekuatan persaudaraan, kemudian kedepannya berharap ada kekuatan ekonomi yang kami bangun dari Sister Village yang kami kembangkan di Patani Tiang bersama Kabupaten Sinjai, salah satu desa di Kabupaten Sinjai. Itu yang kami lakukan saat ini, bahwa dia yakin bahwa data kuat ini hasilnya loh di Patani Tiang. Nah, itu juga yang direplikasi oleh teman-teman desa di beberapa tempat dalam konteks Smart Village.
Star Village ini dididik di dalam sistem sekolah desa yang kami bangun di desa untuk mengirim teman-teman desa saudara belajar sama-sama di desa kami, atau teman-teman desa kami yang kami kirim ke desa saudara yang kami anggap sister village yang membangun kerjasama untuk memajukan dan memuliakan desa. Saya kembalikan, Mas. Oke, luar biasa. Mungkin Mas Lukman bisa ambil bukunya sebentar sambil kita ambil ya. Ya. Saya ini luar biasa ini. Jadi kalau dulu kita pernah mendengar ada sister city, jadi kota ini itu akan bekerja sama dengan kota di luar negeri dan seterusnya. Ini Mas Lukman mengembangkan sister village. Mungkin kita dengar nih dari Prof Yayan ini ada Bu Agnes juga, nanti coba kita ingin mendengar nih bagaimana pandangan Prof Yayan dan Bu Agnes tentang ide yang dikembangkan oleh Mas Lukman ini. Silakan, Prof. Ya, pertama manajemen program di tingkat manapun, nasional sampai dengan desa, itu harus berbasis data. Sudah tidak bisa lagi. Ya, harus berbasis data. Data nanti Bu Agnes saya kira bisa menceritakan banyak ya secara statistik. Tapi kata kunci yang Pak Ipan tadi sampaikan itu pemutakhiran. Ya. Karena data-data di kementerian yang saya tahu di Dikbud itu ya kadang-kadang tidak terupdate secara aktual. Ya. Ya, itu satu. Nah, yang kedua itu mulai untuk dalam konteks manajemen program itu mulai dari merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi itu harus punya data. Maka kemudian dikenal sekarang dengan yang namanya literasi numerasi data. Bukan hanya angka 1, 2, 3, bukan. Bu Agnes saya kira nanti bisa menambahkan bahwa kita membaca data itu tidak hanya sebagai data yang angka-angka itu saja. Maka namanya Gus Ipan, Pak Gus Ipan itu kan pusat data dan informasi. Ya. Data kemudian menjadi informasi. Ya. Nah, data menjadi informasi itu lebih jauhnya. Jadi ini tidak hanya sisi informasi ya, sampai dengan decision support system, kemudian naik lagi menjadi knowledge management dan sebagainya. Karena semua itu nanti apa yang kita kenal dengan big data itu. Ya, jadi semua dengan begitu. Oleh karena itu, betul tadi seperti Pak Lukman itu, di tingkat keluarga juga harus ada literasi datanya juga gitu loh. Tingkat keluarga, RT, RW, terus naik ke atas itu. Saya sendiri, Bapak dan Ibu, data-data saya kepegawaian itu tidak terekam baik di sistem manajemen data saya. Apalagi di saya, di lembaganya juga kadang-kadang setiap hari minta data ini. Karena tadi updating pemutakhiran itu. Yang kedua, kasus yang akan sering terjadi itu, dan kita semua merasakan keamanan datanya itu. Tahu-tahu dapat apa namanya WA, Pak asuransi, Pak ini macam-macam gitu ya. Banyak sekali itu. Jadi keamanan data itu menjadi sangat penting selain persoalan pengumpulan, penggunaan dan sebagainya gitu. Gus Ipan saya kira itu punya pengaman yang sangat penting itu ya, data-data itu. Nah, kalau di bisnis itu saya kira lebih riskan lagi data-data itu. Ya. Nah, data Bu Agnes tadi secara teknologi teknisnya ya, kita juga perlu mengamankan data-data itu. Nah, dari sudut kepentingan Kementerian Desa sebetulnya Pak Ipan kan sudah menjelaskan di dalam data-data itu sebetulnya ada prestasi gitu loh. Ya. Data mandiri itu kan di dalamnya ada prestasi-prestasi itu yang tidak harus jangan dilupakan gitu. Jadi itu Gus Koco saya melihatnya juga sangat bagus sekali ya. Tapi kata kuncinya pemutakhiran tadi itu ya, selain pemanfaatan keamanan juga pemutakhiran data itu tadi. Soal dana saya kira kalau sudah ada sistemnya tidak akan menjadi banyak masalah. Ya, Oke, luar biasa. Saya singkat itu Gus Koco. Bu Agnes akan memberikan komentar dan tambahan informasi.
Saya itu terkagum-kagum dengan semangatnya Pak Lukman ini. Karena kesadaran data itu kan jarang ya. Ya. Biasanya orang suka yang fisik-fisik, yang gampang dilihat. Sedangkan data itu kan sudah rumit, kemudian harus telaten, dan itu complicated ya Pak ya. Kemudian juga memang membutuhkan waktu yang lama untuk membangun. Kami di ITS itu membangun data juga susah. Sekarang semua orang menikmati karena gampang cari ini, gampang cari itu kan gitu ya. Tapi pada saat awal itu memang sangat susah. Jadi waktu 3 tahun itu ya masuk akal gitu ya. Selain tadi yang dibutuhkan kan sebetulnya bagaimana sih membangunnya gitu. Nah, kalau di perguruan tinggi kan banyak tuh yang mikirin seperti itu. Karena ada ahli IT, ada ahli statistik gitu-gitu ya. Ada kalau tadi ada ada unsur spasialnya ya, dari pengembangan wilayah kota, pengembangan wilayah atau dari geospasial itu kan ada semua di perguruan tinggi orangnya, maksud saya bisa diundang gitu. Nah, saya usul Pak Lukman sebetulnya mengundang orang-orang itu gampang juga gitu. Jadi nggak usah mikirin nanti bayarnya mahal, nggak bayar. Apalagi dengan model Zoom begini kan nggak bayar sebetulnya ya. Jadi bisa lebih pendek. Jadi saya usul ini Pak Ivan, kalau misalnya dibutuhkan kan tinggal diundangi saja. Harus bagaimana sih Pak Lukman mungkin nanti bisa menjelaskan secara detail bagaimana struktur datanya dan bagaimana sistemnya. Kemudian nanti teman-teman kan bisa membantu ya. Ini diginikan. Dulu saya pernah berpikir soal ini Pak Ivan, Pak Koco, smart village ya. Jadi kekuatan memang betul yang disampaikan Pak Lukman tadi. Bu Risma itu waktu mengembangkan Surabaya itu kekuatannya di data. Dan itu dibantu oleh teman-teman dari dengan programnya Smart City untuk Surabaya. Lengkap itu data-datanya. Sehingga akhirnya Bu Risma itu mau cari orang yang belum makan itu bisa ketemu. Jadi orang miskin yang belum makan itu kan harus dikasih makan ya. Nah, itu kan di entry di situ. Itu ketemu tuh Bu Risma bisa tahu. Kan luar biasa karena gampang melihat di dashboard-nya Bu Risma itu akan ketahuan. Jadi dashboard yang saya maksud berarti kan Pak Lukman sebagai kepala desa akan bisa melihat dashboard itu ya setiap saat. Nah, jadi tadi pemutakhiran itu kan menjadi kata kunci karena itu kan dinamis ya Pak ya. Nah, soal list data yang harus dikumpulkan dengan adanya SDG desa ini listnya sudah makin lengkap. Sehingga sebetulnya nanti kalau itu masuk data dari SDG itu semua dimasukkan, maka akan memudahkan Kementerian Desa untuk melihat kalau semua desa melakukan seperti yang Pak Lukman lakukan gitu ya, maka kan mudah sekali, desa mana yang tertinggal dalam aspek SDG misalnya seperti itu. Jadi saya apresiasi sekali dan mudah-mudahan ini akan berkembang terus, jangan kapok dengan kerumitannya, yang penting itu jangan kapok dan telaten terus gitu ya, dan akhirnya kan bisa dirasakan bahwa ini manfaatnya luar biasa besar dan akan banyak loh yang melirik Pak Lukman karena begitu ketahuan potensinya ini gitu ya, maka sebetulnya tidak perlu orang yang akan berinvestasi di situ tuh cari-cari kemana-mana karena kan bisa menemukan melalui googling saja gitu. Itu kan sangat membantu. Jadi dengan data itu maka kemajuan itu akan cepat dicapai karena banyak orang yang ingin mensupport Pak Lukman ya, mensupport desa maksud saya. Oke. Selamat Pak Lukman. Ya, oke, terima kasih Bu Agnes. Sebelum nanti closing statement-nya Pak Kapus Dapin, Mas Lukman silakan memamerkan bukunya dan mungkin bisa menyampaikan ketika ada data itu kemudian mungkin ada ekonomi yang bergerak atau apa, silakan. Ya, terima kasih banyak Mas. Ini salah satu karya yang kami kolaborasikan dengan anak-anak muda hasil PKT di tahun lalu, tahun 2019. Updating-nya tetap jalan. Setiap tahun kami laksanakan updating data, kemudian menyesuaikan apa-apa yang diinginkan oleh teman-teman di Kementerian Desa itu juga kami kaji kembali dan mengumpulkan data lewat teman-teman di desa. Satu hal bahwa ada kemustahilan yang kami lakukan, bagaimana anak-anak tamat SD, tamat SMP
tamat SMA, karena kami menggunakan 2 orang sarjana kalau tidak salah dari tim 7 yang ahli JIS. Jadi ada ahli JIS yang kami bangun di desa. Jadi anak-anak muda di desa kami memang bentuk dalam bentuk dia harus menjadi ahli JIS. Nah ini bagaimana anak muda kami dorong bahwa tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang susah untuk kami yang untuk dilakukan ketika ada kemauan. Maka terbentuklah tim JIS yang ada di desa, khususnya di desa kami. Hasil yang kami capai saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, bagaimana dari desa tertinggal sampai ke mandiri, luar biasa data Mas. Literasi data, membaca data, apa yang disampaikan oleh Prof. Yoyon tadi bahwa bagaimana membaca data bukan dari angka-angka, itu betul sekali bahwa ada literasi data yang data ketika berbicara dan kita menjadikan data yang berbicara, kita akan lebih mudah melakukan kegiatan-kegiatan di desa. Buktinya dari riset yang dilakukan oleh anak-anak muda mampu membangun sirup aren yang tadinya hasilnya gula merah terus dari zaman Belanda sampai sekarang. Anak-anak muda bikin riset lewat data yang dikembangkan, mampu menghasilkan sirup aren misalnya. Hal-hal yang sederhana dilakukan oleh teman-teman desa dan bahkan banyak teman-teman desa di seluruh Indonesia yang mampu melakukan luar biasa yang mungkin belum sampai ketahuan oleh teman-teman di Kementerian Desa. Satu hal bahwa kami untuk menjamin keamanan data di desa, kami tidak tertarik untuk mengonlinekan semua data putih yang kami punya, Mas. Jadi data putih itu adalah data yang kami gunakan untuk menentukan arah kebijakan. Sehingga data yang kami punya, dia offline karena kami takut kebocoran-kebocoran data yang tidak mampu kami jaga kerahasiaannya. Sehingga postingan di website paling data umum, data yang sama dengan ada di buku, data sosial, data spasial, tapi untuk data putih masyarakat karena semua lengkap kami tidak tampilkan. Satu hal bahwa kadang teman-teman desa lupa bahwa nomor rumah itu penting mengidentifikasi, bukan nomor angka yang kami pakai, tapi kami beri nama, kode, kemudian menyesuaikan masyarakat, nama, rumah, dan alamatnya itu disesuaikan. Sehingga kelihatan terakhir siapa masyarakat yang sudah meninggal, siapa yang, itu agak mudah kelihatannya. Jadi menyepakati dulu satu logo misalnya, atau satu papan misalnya, atau apa misalnya yang disepakati bersama masyarakat dalam memulai mengolah data. Ada banyak hal yang mesti kita sepakati dengan masyarakat. Masyarakat merasa nyaman, pemerintah juga merasa aman untuk melaksanakan programnya, barulah program itu bisa dilaksanakan. Jadi ada kesepakatan bersama yang mesti dibangun, ada kesadaran bersama yang mesti dibangun bahwa data ketika berbicara, yakinlah bahwa ada hasil yang akan kita raih ke depannya. Mimpi kami bahwa ada kebijakan ke depan yang dikeluarkan, bagaimana memberikan ruang ke teman-teman desa untuk membangun lembaga pusat data desa di desa. Yang kami harapkan, sehingga pintu data itu keluar masuknya di lembaga pusat data desa itu. Jadi ketika meminta data, ya lewat jalur satu pintu. Teman-teman desa juga tinggal menyodorkan apa yang diinginkan, permintaan dari pimpinan, atau permintaan dari kementerian, atau permintaan dari provinsi, tinggal menyodorkan data yang dimiliki oleh lembaga pusat data desa. Ini yang kami mimpikan terbentuk di desa, Mas. Itu yang kami harapkan. Ada ruang yang mampu kami dibuka untuk kami, dan mampu kami laksanakan di desa. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Luar biasa pagi ini ada inspirasi luar biasa. Semoga untuk teman-teman kerabat desa. Closing statement, Gus Ivan, silakan melihat kades-kades yang inovatif seperti ini. Kayaknya Kementerian Desa juga harus mempersiapkan diri untuk berlari cepat membangun big data desa. Ini akan jadi luar biasa, bisa mengalahkan lembaga-lembaga yang lain ini kalau sudah dikembangkan big data desa. Silakan, Gus.
Iya, terima kasih. Apa namanya? Kayak ketemu saudara ini kalau bicara soal data ini. Mungkin lembaganya nanti Pusdati SDGs Desa ke-18 itu SDGs Desa ke-18 itu membolehkan desa kalau ingin membuat lembaga yang dibutuhkan gitu. Jadi silakan saja itu, dan di dalam apa namanya penggunaan dana desa itu ada komponen pembinaan kemasyarakatan yang di situ bisa diisi dengan pendanaan untuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan desa itu. Jadi artinya yang disampaikan Pak Kades bisa dilakukan. Mungkin yang terakhir begini Gus Koco dan kerabat desa sekalian. Jadi ada dua cara pandang terhadap pengumpulan data. Cara pandang yang sifatnya objektif, mungkin kita sebutnya konvensional karena yang dilakukan oleh Pak Kades itu cara pandang partisipatoris ya. Cara pandang objektif itu justru tidak membolehkan pengambil data dari masyarakat sekitar. Asumsinya justru kita tidak kenal dengan responden, dengan masyarakat gitu. Bahkan kalau kita kenal, mengambil datanya itu harus menggunakan tabel angka acak. Jadi asumsinya kita tidak boleh kenal supaya objektif. Kelebihannya kemungkinan adalah dia bisa digunakan di banyak pihak, di banyak lokasi gitu dengan hasil yang mungkin sama. Sebaliknya, yang dilakukan oleh Pak Kades dan yang itu juga dilakukan oleh Kementerian Desa, kita menganut paradigma pengambilan data partisipatoris. Yaitu justru kalau kita kenal, maka pengambilan datanya akan semakin valid. Jadi kekuatannya itu di validitas, di kebenaran dalam tanda kutip ya, di dalam kebenaran terhadap data itu sendiri. Karena tadi disampaikan oleh Pak Kades, ya kita mulai dari keluarga kita. Kalau orang luar kan bisa ditipu karena baru ketemu beberapa menit gitu. Tapi kalau sudah keluarga sendiri, warga RT sendiri, itu sulit ditipu. Meskipun mengatakan miskin, kalau dia kaya bisa dikoreksi oleh tadi istilahnya enumerator. Jadi perlu kita sepakati, perlu kita sampaikan bahwa kita sama-sama menganut paradigma datanya itu partisipatoris gitu. Jadi makanya nanti pun SDGs Desa itu lebih dipercayakan kepada pemerintah desa. Bukan karena supaya anggarannya dari desa, bukan alasan itu, tapi alasannya memang ini mencapai validitas itu. Dan itu sudah teruji tahun lalu. Artinya mazhabnya sama ya Gus? Mazhabnya sama dengan Pak Kades. Iya. Enggak, kalau misalnya contohnya ya, nanti akan ada juga pendataan dari kementerian lain ya dan lembaga-lembaga lain yang justru nggak boleh oleh warga desa sendiri, harus dari luar. Itu mazhabnya memang mazhab yang berbeda gitu. Gitu Gus Koco. Jadi saya kira yang dilakukan dan tadi yang menarik Gus Koco, 2015 sampai 2017 ya itu tertinggal. 2018 ada data berkembang, 2019 itu maju, 2020 mandiri gitu desanya itu. Jadi mungkin memang ada pentingnya data itu ya. Dan mungkin juga pentingnya kadesnya SKM juga ini kayaknya. Dan punya pengalaman mendata di tempat lain gitu ya. Oke. Alirannya yang penting itu peti bukan belangkon. Iya. Betul. Oke, terima kasih Prof. Yayan, Bu Agnes, teman-teman yang sudah bergabung. Makasih sekali Mas Lukman sudah sharing pagi ini, masukan Sekdes yang sudah memantau. Ada juga nih dari Bumdes, tamu baru kita, mungkin semoga selalu bisa mengikuti SDGs Desa untuk bertambah wawasan. Mas Guru Desa, Mas Arif, matur nuwun selalu bergabung. Oke, terima kasih Gus Ivan yang sudah menggagas acara ini dan memulai acara ini sehingga acara ini bisa menjadi media untuk informasi dan inspirasi untuk kita bersama. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di channel YouTube kita yang sudah memberikan chatting, rata-rata memberikan apresiasi. Ada Mbak Astuti, ada
Mas Taufik Hidayat, ada Mbak Eti, ada Mbak Parti Geni Langit, dan pasti Mas Madang dan Mas Yatno yang juga menjadi teman setia kita di Sarapan SDGs Desa. Jangan lupa Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan selalu ada Sarapan SDGs Desa di TV Desa bersama dengan Pusdatin Kemendes. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam berdiri sebaris, olupis kontol baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.